Renungan pendahuluan. Hari ini renungan pendahuluannya berjudul Pengenalan Diri akan menyelamatkan banyak orang dari kejatuhan. Banyak orang yang lengah untuk memperhatikan diri mereka sendiri dalam cermin yang menyatakan kekurangan tabiat. Itulah sebabnya cacat dan dosa ada, dan jelas bagi orang lain, jika tidak dimengerti oleh mereka yang berada dalam kesalahan. Banyak dosa mementingkan diri yang menjijikan sampai pada taraf yang tinggi. Bahkan pada beberapa orang yang mengaku mengabdi kepada pekerjaan Tuhan. Jikalau mereka mau membandingkan tabiat mereka dengan hukum-hukumnya, terutama dengan standar yang besar, yakni hukum Allah yang kudus, mereka akan merasa pasti jika bersungguh-sungguh penyelidik yang jujur, ternyata mereka benar-benar ringan adanya. Tetapi ada yang tidak mau melihat cukup jauh atau cukup dalam untuk mengerti keburukan hati mereka sendiri. Mereka ternyata ringan dalam banyak hal, namun mereka tetap saja tidak mau tahu kesalahan mereka. Barang siapa yang memahami dengan tabiat mereka sendiri, mengetahui dosa yang paling mudah menyerangnya, serta godaan yang tampaknya hampir mengalahkannya, tidak akan membiarkan dirinya secara terbuka dengan sia-sia dan mengundang pencobaan dengan menempatkan dirinya sendiri di atas tanah musuh. Jikalau kewajiban memanggilnya di mana keadaan lingkungan tidak menyenangkan, ia akan mendapat pertolongan khusus dari Allah. Dengan demikian, dapat menyiapkan diri secara penuh untuk menghadapi musuh. Pengenalan diri akan menyelamatkan banyak orang dari kejatuhan ke dalam penggodaan yang menyedihkan dan mencegah banyak orang mengalami kekalahan yang memalukan. Untuk mengenal diri sendiri, sangatlah penting bagi kita untuk menyelidiki dengan setia motif dan prinsip tindak tanduk kita, membandingkan perbuatan kita dengan standar kewajiban yang dinyatakan dalam firman Allah. Pengampunan hanya bagi mereka yang sadar membuat penyesalan. Siapa yang diampuni Kristus, dialah yang pertama membuat menyesal. Dan tugas Roh Kuduslah menyadarkan orang terhadap dosa. Mereka yang hatinya telah digerakkan oleh Roh Allah yang memberikan keyakinan melihat bahwa tidak ada kebaikan di dalam diri mereka. Mereka melihat bahwa semua yang pernah mereka lakukan adalah bercampur dengan diri dan dosa. Seperti pemungut cukai yang malang itu. Mereka berdiri jauh-jauh, tidak berani menenggadah ke langit dan berseru, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan mereka diberkati. Ada pengampunan bagi orang yang menyesal, karena Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Janji Allah adalah, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Akan kuberikan hati yang baru kepadamu, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ya, terima kasih Ana. Kira-kira mungkin ada yang mau disampaikan Ana dari kacamatanya Ana, apa yang Ana lihat? Kalau dari Ana ya Kak Eco, ini mungkin balik lagi ke baca dari A sampai Z. Ketika kita tahu dari apa yang kita sudah baca, kita jadi tahu apa yang harus kita lakuin sesuai dengan Tuhan minta kita apa. Jadi kita tahu kita salah di mana. Nah, ketika kita tahu kita salah di mana, belum selesai sampai di situ. Kita juga harus sadar kita salahnya di mana. Jadi kita kenal diri kita bahwa kita salah itu dan kita harus bertobat dari apa yang sudah kita tahu karena kita salah di situ. Jadi meskipun kita sudah belajar dari A sampai Z, tapi kita nggak punya kesadaran bahwa kita melanggar, percuma aja jadinya. Itu paling Kak Enco. Ya, secara inti kira-kira seperti itu yang disampaikan oleh Ana.
ya. Jadi memang kalau kita baca tulisan ini kan sudah hasil dari mangkok ke masa, ya. Dan dari bacaan ini pada dasarnya sudah mudah dipahami. Masing-masing kita juga sudah sama-sama belajar, kita sudah mempunyai pemahaman gulungan kebenaran yang sudah cukup jauh, ya. Jadi artinya kita secara umum mempunyai pemahaman yang sama terhadap gambaran bacaan, ya. Nah, tapi di dalam bacaan ini kenapa kok ini jadi menarik untuk kita bahas? Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah sama halnya beberapa minggu yang lalu. Kita sudah juga membahas dari renungan-renungan pendahuluan yang sebelumnya, itu tentang cermin. Ya, dikatakan bahwa kita ditampilkan bahwa kebenaran itu bagaikan cermin. Nah, di mana kita belajar bahwa cermin itu yang kita bisa lihat dalam kenyataannya, dalam fakta kita hidup. Kalau kita melihat di cermin, yang terlihat siapa? Yang terlihat adalah muka kita. Ya, kita tidak terlihat mukanya orang lain, tapi muka kita lah yang paling terlihat besar di dalam cermin. Ya, jadi sama halnya bacaan ini sengaja kita tampilkan di dalam periode periode kelas 40 hari ini, maksudnya menyadarkan kepada kita semua, ya, dari cerita kemarin yang kita pernah bahas tentang Petrus, ya, yang tentang melihat orang lain, ya, disadarkanlah kepada kita bahwa di dalam periode yang paling terakhir ini marilah kita lebih banyak mengevaluasi diri sendiri, ya, marilah kita melihat kepada kekurangan diri sendiri, bukan kita melihat kepada orang lain, ya. Kita baca di sini, jika tidak dimengerti oleh mereka yang berada dalam kesalahan, ya, kita baca di sini, kita baca dari atas, banyak orang yang lengah untuk memperhatikan diri mereka sendiri dalam cermin yang menyatakan kekurangan tabiat. Padahal di dalam cermin seperti tadi kita bahas, itu wajah kita yang terlihat. Masih bisa juga ya, kita nggak bisa melihat. Masih saja orang bisa lengah untuk memperhatikan kekurangan. Padahal di dalam cermin itu muka kita sendiri yang terlihat, bukan mukanya orang. Ya, ini satu apa ya, teguran ya dari Ellen G. White. Ya, jika tidak dimengerti oleh mereka yang berada dalam kesalahan, banyak dosa mementingkan diri menjijikkan sampai pada taraf yang tinggi. Ya, bayangkan ini menjijikkan sampai pada taraf yang tinggi. Kalau kita bicara tentang menjijikkan, kita ingat sama siapa? Kita ingat sama cerita tentang Musa naik ke Gunung Sinai. Ya, bagaimana kita melihat sikapnya seorang Musa dan bagaimana sikapnya seorang Harun melihat permintaannya orang-orang Israel waktu itu untuk membuat patung lembu emas. Ya, kita lihat. Jadi di kacamatanya Musa itu betapa menjijikkannya, ya, permintaannya orang-orang Israel itu sudah sampai pada taraf yang paling tinggi. Tapi bagi Musa, bagi Harun itu masih dapat ditoleransi. Bahkan karena alasan toleransinya si Harun, kalau kita baca, Harunlah yang berinisiatif untuk memimpin pengumpulan emas dan perak untuk bisa didirikannya patung lembu emas dengan harapan bisa diperbaiki mentalitas mereka. Padahal dari kacamatanya Musa itu sebuah pelanggaran yang sudah tidak bisa diampuni lagi. Ya, oke, kita terus. Ya, jikalau mereka mau membandingkan tabiat mereka dengan hukum-hukumnya, terutama dengan standar besar, yakni hukum Allah yang kudus, mereka akan merasa pasti jika bersungguh-sungguh penyelidikan yang jujur, ternyata mereka benar-benar ringan. Ya, jadi artinya dalam contoh yang tadi kita lihat Musa dan Harun, terlihat bahwa Harun pada dasarnya tidak menimbang, ya, tidak melihat, dia mau tidak membandingkan dengan standar yang besar, ya, dia tidak membandingkan dengan tabiat mereka dengan hukum-hukumnya. Ya, seandainya si Harun juga menggunakan standar yang sama seperti Musa,
Harun harusnya tidak akan menjadikan, malah jadi pemimpin untuk pengumpulan emas dan perak untuk dibuatkan patung lembu emas itu. Ya, ini satu gambaran kepada kita. Ya, kita udah pernah pelajari tentang keberadaannya Musa, keberadaan Harun. Nanti juga kita akan bahas lagi dalam materi kita. Oke, Hana. Terus Hana boleh dilanjut Hana. Jadi betapa ringannya kita itu seberapa besar kita mau membandingkan tingkah laku kita ya dengan standar yang tinggi tadi. Kalau kita lakukan hanya membandingkan sama ukuran-ukuran diri kita sendiri, hasilnya nanti adalah sama seperti Harun. Keuntungannya Harun adalah karena dia dikoreksi sama Musa. Jangan sampai kita yang tidak ada seorang Musa yang hidup, kita hanya punya Musa dalam bentuk buku. Dan kalau buku itu tidak pernah dibaca, buku itu kita malas sekali membuka website, maka jangan pernah harap ada seorang Musa yang bisa menyadarkan kita. Kalau kita tidak mau membuka-buka buku website kita atau tidak mau membuka buku-buku Musa dalam bentuk tertulis. Ya, nanti akan saya bahas juga tentang Musa dalam bentuk tertulis. Ya, jadi jangan sampai kita karena kita dunia ini di dalam 120 tahun ini betapa tenangnya, tidak ada gempa bumi, tidak ada apa-apa, kita terbuai, kita lupa. Hati-hati saudara. Ya, kita lanjut. Barang siapa yang memahami dengan baik tabiat mereka sendiri. Nah, ini sekarang diperlihatkan dua paragraf yang di atas dan bawah ini berbeda. Paragraf yang di atas itu orang yang tidak memanfaatkan cermin, dia sudah lihat cermin tapi dia tetap saja lengah, ya, dia tidak bisa melihat dengan ukuran standar yang besar, ya. Nah, yang di bawah ini, inilah orang yang seharusnya demikian. Kita harusnya sama seperti mereka. Barang siapa yang memahami dengan baik tabiat mereka, mengetahui dosa yang paling mudah menyerang dirinya. Ya. Jadi kalau kita benar-benar tahu sama diri kita, maka kita paling tahu. Jadi dibandingkan orang lain, kita paling tahu bagaimana kita bisa dimasuki kelemahan kita tuh yang paling yang mana, ya, supaya kita bisa tutupi kelemahan, ya, serta godaan yang tampaknya hampir mengalahkan. Jadi kita harus benar-benar mengenali diri kita, jangan sampai kita nggak kenal, ya, jangan kita sampai orang lain yang lebih kenal diri kita, ya, karena nanti di bagian paling bawah itu kita disuruh yang menyesal itu harus kita, jangan orang lain yang menyesali kita. Gitu. Saya sedih ya saudara itu kok begini. Jangan sampai orang lain yang lebih sedih dibandingkan kita sendiri terhadap pelanggaran kita. Ya, bacaan ini yang pertama adalah kenali diri kita sendiri. Terus yang kedua, bagaimana dengan pengenalan diri? Kita harus berbuat apa untuk bisa kita bertobat, yaitu menyesali. Ya, itu sudah pernah kita bahas soal bagaimana sebuah pertobatan, yaitu yang dengan oi kasih bagan, ya, dimulai dari rendah hati, terus tahu salah, terus ada pengakuan, menyesal, habis itu apa? Yang terakhir adalah mengajukan pengampunan dosa atau bertobat. Ya, barulah nanti ada pertobatan. Pertobatan katanya tidak akan pernah ada tanpa ada penyesalan. Pertobatan tidak akan pernah ada kesadaran. Itu yang sudah kita bahas semua. Beberapa minggu yang lalu sudah saudara bisa buka. Ya, kita lanjut. Oke, ini yang bagian yang kedua ini kita bisa lihat tadi, inilah janji Tuhan. Kalau kita, Anda boleh taruh sedikit. Kalau Tuhan, kalau kita sudah mempunyai kesadaran, ya, jikalau kewajiban memanggilnya, nah kita baca. Barang siapa yang memahami dengan baik, ya, mereka mengetahui dosa yang paling mudah menyerangnya, dosa yang tampaknya hampir mengalahkannya di titik yang mana. Tidak akan membiarkan dirinya terbuka dengan sia-sia. Jadi kalau kita mengenali diri kita, maka kita akan lindungi di mana lubang kemungkinan masuk. Ya, maka kenalilah diri saudara. Jangan sampai saudara nggak kenal sama diri saudara. Lebih kenal setan daripada saudara. Ya, karena itulah lubang di mana saudara akan dikalahkan.
Ya, oke, kita lanjut. Nah, di sini dijanjikan bahwa jikalau kewajiban memanggilnya di mana keadaan lingkungan tidak menyenangkan, ia akan mendapat pertolongan khusus dari Allah. Nah, ya, ini satu janji yang harus kita pegang karena kita akan menjalani sebuah perjalanan sisa yang terakhir, yaitu di mana kita harus meninggalkan manusia lama kita harus meninggalkan lingkungan kita, pergaulan kita, hidup kita yang lama, dan semua yang diri kita yang lama yang kita harus tinggalkan, ya, membuat Tuhan yang menjadi yang utama, menyusutkan semua kepentingan-kepentingan hanya kepada Tuhan saja. Ini membutuhkan keberanian, ya. Nah, kebutuhan kita, keberanian yang dibutuhkan oleh kita itu dijanjikan di sini akan mendapatkan pertolongan. Karena tanpa ada kehadiran bantuan, tidak akan mungkin kita bisa menang. Itu sudah disampaikan oleh Ellen White. Karena Tuhan tidak menginginkan setiap perjuangan itu dimenangkan dari kekuatan kita. Tuhan tidak menginginkan manusia itu mengandalkan dirinya sendiri. Ya, Tuhan tetap menginginkan umat Allah itu bergantung kepada. Ya, nah, yang berikutnya kita lihat ini. Pengenalan diri akan menyelamatkan banyak orang dari kejatuhan ke dalam penggodaan yang menyedihkan. Nah, ini sebuah petunjuk nih di dalam buku pelayanan ini. Pengenalan diri akan menyelamatkan banyak orang dari kejatuhan ke dalam penggodaan yang menyedihkan dan mencegah banyak orang mengalami kekalahan yang memalukan. Jadi saudara lihat, jadi pengenalan diri inilah yang akan melindungi saudara, ya, dan saya. Ya, kalau kita nggak mengenali diri, maka kita tidak mempunyai perlindungan. Ya, kita tidak mempunyai apa proteksi. Ya, seperti tadi, kalau kita mengenali diri, maka kita tahu lubang-lubang mana kemungkinan akan setan masuk. Oke, Ana, boleh lanjut? Jangan sampai saudara, sekali lagi, ya, pengenalan diri ini sama dengan cermin. Jangan saudara lebih mengenali orang lain daripada diri Anda sendiri. Ya. Dan jangan juga saudara dalam bacaan yang berikutnya ini, pengampunan hanya bagi mereka yang sadar membuat penyesalan. Ya. Kita baca dulu, baru kita nanti akan kita bahas. Siapa yang diampuni Kristus? Dialah yang pertama membuat menyesal, dan tugas Roh Kuduslah menyadarkan orang terhadap dosa. Lihat, saudara, yang bisa membuat orang itu tidak sadar terhadap dosanya adalah Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kuduslah yang membantu kita untuk bisa sadar akan dosa kita. Ya. Tetapi bagaimana supaya Roh Kudus itu bisa bantu kita menyadarkan dosa kita? Bagaimana caranya? Caranya adalah kenali diri kita yang di atas. Ya, kenali diri kita, terus sadarlah kita punya kekurangan yang gimana. Rendah hati. Ya, jangan lupa rendah hati itu adalah selalu langkah yang pertama untuk Roh bisa hadir. Karena Roh itu hadir kalau kita menerima. Ya, Roh itu tidak akan hadir kalau kita berkeras hati. Roh Allah tidak akan mau hadir di dalam orang yang tidak membutuhkan kebenaran, tidak membutuhkan kehadiran. Ya, kalau kita membuka diri untuk kehadiran Roh Allah, maka Roh Allah akan hadir. Ada pengampunan bagi orang yang menyesal, karena Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, saudara ingat, ini yang kita juga sudah pelajari soal bagaimana sebuah pertobatan. Pertobatan itu harus diawali dengan adanya penyesalan. Tanpa ada penyesalan tidak akan ada pertobatan. Ya, jadi orang yang bertobat itu hanya diawali dari orang menyesal. Tidak akan ada orang memohon ampun kalau dia tidak mengetahui kesalahan. Dia minta ampun terhadap apa? Ya, kalau dia tidak tahu terhadap apa dia minta ampun, maka tidak akan ada pengampunan terhadap hal yang dia tidak ketahui. Maka Tuhan hanya mengampuni hal yang dia ketahui, yang dia mohonkan. Ya, kira-kira demikian. Boleh anak ke atas?
Kira-kira mungkin demikian ya. Pengampunan hanya bagi mereka yang sadar membuat penyesalan. Nah, ini dia. Ya. Jadi pengampunan diri akan menyelamatkan banyak orang dari kejatuhan. Ini dua pelajaran ini harus jadi renungan kita dalam kita memasuki perjalanan membenahi diri pendidikan 40 hari. Mungkin kira-kira demikian ya. Silakan Ana untuk yang selanjutnya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan sahabat ini saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang 2 minggu yang lalu kita sudah sampaikan. Ya, kita akan bahas kembali pertanyaan ini. Nanti akan kita coba cari jawabannya secara tertulis dari petunjuk Ellen G. White. Ya, pertanyaannya mari kita baca kembali lagi. Melihat di sosial media, Facebook, banyak sekali orang-orang posting tulisan-tulisan baik dari tulisan Ellen G. White ataupun dari Alkitab secara langsung tentang pembangunan perbaikan moral yang kesemuanya sangat-sangat baik. Lalu dikaitkan dengan kebenaran yang sejauh ini telah dibukakan, khususnya kepada kita para pemegang kebenaran sekarang. Pertanyaan muncul, ya, apabila setiap orang-orang para pembagi dan pembaca tulisan tersebut dapat memiliki karakter tabiat Yesus, berkenankah Tuhan kepada usaha-usaha mendalam yang dilakukan mereka membuat dirinya serupa dengan Yesus? Lalu bila berkenan, apa kaitannya kita sekarang ini mengetahui tentang nubuatan-nubuatan akhir zaman? Ini sama dengan yang tadi kita diskusi sebelum kita mulai renungan pendahuluan. Ya, di mana kita tadi diskusi banyak sekali kita lihat di dalam Facebook orang-orang memposting tulisan-tulisan dari Alkitab, dari khotbahnya Paulus, ya, ataupun Matius, ya, yang berbicara tentang pembangunan moral, ya. Banyak yang memposting secara utuh kutipan ayat-ayat Alkitab, ya, maupun juga orang-orang Advent ataupun orang Wikipedia, Waco Texas. Dia memposting tulisan Nyonya White tentang pembangunan moral secara utuh. Kira-kira Tuhan berkenan atau tidak terhadap hal tersebut? Dan kalau mereka jalankan sesuai pertanyaan, kira-kira dan pada akhirnya mereka bisa seperti Yesus, tabiat Yesus, kira-kira Tuhan berkenan tidak kepada mereka? Ya, oke. Inilah yang menjadi pertanyaan kita 2 minggu yang lalu. Ya, Ana, mungkin kita boleh buka dulu ke website kita 2 minggu yang lalu. Ya, nanti sekaligus kita akan memperoleh jawaban atas pertanyaan ini. Kita coba mundur dulu ke 2 minggu yang lalu. Saya coba flashback dulu kepada 2 minggu yang lalu kita belajar apa. Ya, saudara-saudara sekalian, sampai dengan 7. Ya, saya lihat sampai kota ya, ketujuhnya tidak ada. Ya, ini 2 minggu yang lalu ya, saudara sekalian. Di renungan pendahuluannya kita berbicara tentang jangan ada penundaan, ya, artinya kita sudah masuk dalam periode yang tidak ada waktu lagi, ya. Terus yang keduanya materinya tentang Gideon, ya, tentang di mana Gideon ini masih terpengaruh, saudara-saudara sekalian, ya, mungkin mudah-mudahan saudara sudah membuka kembali mempelajarinya. Kita sudah pelajari Gideon dari pasukannya yang dia punya 3.000 pasukan, terus diturunkan sama Tuhan menjadi 10.000, 10.000 diturunkan lagi sama Tuhan hanya dengan 300 tentara. Di mana pasukannya yang pertama sebanyak 30.000, 30.000.
pasukannya yang sebanyak 30.000 saja, Gideon itu tidak begitu percaya diri. Ini saya mencoba merefresh saja. Ya, dengan 30.000 saja Gideon tidak percaya diri. Ternyata Tuhan menurunkan sampai hanya 300 orang. Dan kita baca bahwa dengan 300 orang itu membuat Gideon ciut, mentalnya langsung down. Ya, nah kita sudah lihat di dalam cerita Gideon ini, kita melihat perbedaannya kita dengan Gideon. Kalau di zamannya Gideon, kita sudah ikuti bahwa Tuhan memberikan satu keyakinan kepada Gideon. Sehingga Gideon akhirnya percaya. Tuhan membuat Gideon dan anaknya bisa datang ke dalam perkemahan yang menyusut ke perkemahannya bangsa Midian. Ya, dari sana dia mendengarkan pembicaraannya pasukan Midian yang sudah tawar hati dahulu, sehingga Gideon percaya. Ya, saudara-saudara, ini satu pembelajaran. Kalau di masa lalu Tuhan berbicara kepada Gideon secara langsung, bagaimana dengan kita sekarang? Tuhan nggak pernah datang kepada diri kita, nggak pernah datang di dalam mimpi kita, tidak pernah bicara secara langsung dengan kita. Lalu bagaimana kalau kita punya kekecewaan atau tawar hati seperti yang dihadapi Gideon, punya ciut seperti Gideon? Bagaimana caranya Tuhan membangunkan semangat kita seperti Gideon? Apakah kita tidak perlu diberikan dorongan semangat seperti Gideon? Nah, ini yang kita sudah bahas minggu yang lalu, ya. Ya, saudara-saudara jangan lupa kepada 1 Ibrani 1, ya, dan 1 Ibrani 1, ya, bahwa Tuhan di masa lalu berbicara melalui nabi-nabinya, di akhir zaman Tuhan berbicara melalui anaknya, ya, melalui anaknya. Dan kita ketahui anaknya itu dalam Wahyu 19 ayat 10 adalah Roh Tuhan. Jadi artinya bukan Tuhan tidak hadir di dalam periode kita. Di dalam periode kita ini Tuhan juga hadir. Yaitu hadirnya melalui Roh Tuhan. Ya, hanya saja perbedaannya kalau di masa lalu Tuhan bicara langsung. Sedangkan ini kerelaan kita lah yang untuk mau menggunakan, memanfaatkan Tuhan punya komunikasi, yaitu melalui tertulis. Ya, kira-kira mungkin di dalam cerita Gideon itu kita diceritakan tentang, karena boleh buka lagi nah, ya, diceritakan kenapa kok bisa Gideon itu seperti demikian, kok bisa tawar hati, ya. Nah, di sini dinasihatkan oleh Ellen G. White, karena apa? Karena Gideon itu bergaul. Jadi dia cara berpikirnya terpengaruh oleh kebiasaan dan tata cara-cara orang-orang dunia. Ya, jadi kekhawatirannya dia itu sebenarnya kekhawatiran yang dia adopsi dari orang-orang dunia. Ya, oke. Ini adalah pelajaran yang 2 minggu yang lalu. Ana boleh balik lagi, Ana? Karena pelajaran yang kita ini masih lanjutan dari yang 2 minggu yang lalu. Ana, boleh Ana? Balik lagi Ana ke dalam listnya tadi Ana. Bukan ke sini Ana, ke listnya daftar materi-materi 2 minggu yang lalu. Nah, kita lihat di sini. Terus yang ketiga, keluarlah dan pisahkan dirimu, ya, mengevaluasi dari Zoom Sabat 22 Februari 2025. Ini juga kita diingatkan untuk berpisah dari dunia. Ya, ini nyambung dengan akibat dari pengalaman Gideon. Jadi dari pelajaran pengalaman Gideon yang dia tawar hati karena dia mengadopsi ketabiat kebiasaan orang dunia, ya, cara-cara berpikirnya orang dunia itu diadopsi oleh Gideon, sehingga Gideon sangat tawar hati ketika pasukannya turun hanya 300 orang. Ya, ini nasihat diberikan kepada kita untuk jangan kita biarkan diri kita bergabung dengan dunia, yang mana pengaruh-pengaruh dunia itu akan terjadi juga seperti Gideon, ya, itu pun bisa terjadi di dalam diri kita.
Kita harus berpisah dari dunia. Oke, Ana yang keempat, Ana. Nah, yang keempat ini persamaan orang yang memelihara hari Sabat dengan orang-orang dunia. Ya, ini nanti akan kita bahas ya lebih lanjut. Ada beberapa kalimat di sini yang diceritakan tentang mempunyai sedih yang sedikit. Nah, Ana boleh disorot sedihnya sedikit. Kita dapat lihat reaksi yang sangat berbeda dalam menyikapi keberadaan patung lembu emas. Sikap Harun memperlihatkan dalam kategori sedikit sedih. Nah, itu saudara lihat. Ya, oh ini komennya saya itu ya. Nah, ini dia. Ya, jadi kita di sini diceritakan tentang sedikit sedih. Ya, nanti akan kita bahas di bawah. Oke, lanjut Ana. Ya, jadi akibat daripada kita persamaan dengan dunia, ini akibat dari pergaulan, akhirnya kita mempunyai perasaan sedikit itu hanya sangat sedikit dibandingkan yang seharusnya. Oke, kita lanjut. Ya, ini yang ke berikutnya lagi hukum ganda, yaitu hukum moral. Ini yang kita akan lanjutkan untuk membahas, dan kita akan membahas bagian yang ketujuh juga. Ana silahkan masuk ke dalam materi kita sahabat ini. Ya, ini yang ke-6 dan 7 kita akan bahas kembali lagi di dalam pembahasan hari ini. Silakan Ana untuk membuka materi pembelajaran kita sahabat ini. Ya, saudara-saudara, semua yang kita akan bacakan ini adalah jawaban terhadap pertanyaan kita. Ya, jawabannya yang kita akan ikuti adalah ditampilkannya tulisan review NHLAU tanggal 6 Mei 1875. Ini 2 minggu yang lalu tadi kita sudah bahas. Ya, saya sedikit mau menampilkan kembali kepada saudara bagaimana kita menjawab pertanyaan tadi. Apakah kalau orang cukup dari tulisan Paulus dan cukup dari tulisan Nyonya White saja, ya, dia membangun moral, kira-kira mampukah moralnya dia dirubah? Mampukah dengan keadaan moralnya itu Tuhan akan menerimanya? Ya, mari kita lihat di dalam penjelasan dari tulisan ini. Review and Herald 6 Mei 1875. Mari kita baca sama-sama. Fakta bahwa pasangan suci yang tidak menghormati satu larangan khusus Allah dengan demikian melanggar hukum. Ya, tidak menghormati satu larangan khusus Allah dengan demikian melanggar hukumnya. Dan sebagai akibatnya menderita akibat kejatuhan itu. Harus mempengaruhi semua dengan satu pemahaman benar tentang karakter hukum Allah yang suci. Saya ulangi, harus mempengaruhi semua dengan satu pemahaman benar tentang karakter hukum Allah yang suci. Jadi gara-gara satu pelanggaran saja, itu sudah mempengaruhi semua. Jadi bisa bayangkan kesalahan Adam dan Hawa satu saja, itu sudah mempengaruhi semua. Ya. Oke, kita lanjut. Umat Allah yang disebut kepunyaannya yang istimewa, diberi keistimewaan dengan satu sistem hukum ganda. Ya, nah, dikasih satu sistem hukum ganda setelah Adam dan Hawa ini jatuh. Ya, kita lihat hukum moral dan hukum upacara. Ya, kita lihat ini sistem hukum ganda ini. Apakah sistem hukum ganda ini juga berlaku di dalam dunia-dunia yang tidak jatuh dalam dosa? Mari kita baca lebih lanjut. Ya, hukum moral dan hukum upacara ini adalah hukum ganda, sistem hukum ganda. Yang satu mengarah kembali pada penciptaan untuk tetap mengingat Allah yang hidup, yang telah menjadikan dunia. Ya. Hukum moral, ya, mengarah kembali pada penciptaan untuk tetap mengingat Allah yang hidup, yang telah menjadikan dunia, yang tuntutannya mengikat semua takdir dan yang akan ada sepanjang masa dan kekekalan.
Ini hukum moral. Jadi artinya hukum moral ini berlakunya sepanjang masa dan kekekalan. Kalau demikian, artinya hukum Allah ini juga berlaku di dalam dunia-dunia yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Karena ini adalah hukum yang kekal sifatnya. Ya, artinya ini hukum yang harusnya tidak dilanggar oleh Adam dan Hawa. Nah, sekarang kita lihat hukum yang kedua. Yang lain diberikan karena pelanggaran Adam terhadap hukum moral. Nah, jadi artinya keberadaan hukum yang kedua ini, hukum upacara ini adalah hukum yang dibuat sebagai akibat dari adanya sebuah pelanggaran Adam. Jadi kalau Adam itu waktu 35 tahun bersama istrinya, 35 tahun, maka dia tidak pernah diberitahukan tentang hukum upacara. Ya, selama 30 tahun pertama di dalam Taman Eden, Adam dan Hawa tidak pernah diberitahu tentang adanya suatu kewajiban hukum upacara. Karena apa? Karena Adam dan Hawa belum melanggar hukum. Tetapi ketika Adam dan Hawa sudah melanggar hukum, maka muncullah satu hukum lain, ya, yaitu hukum upacara. Dan sistem hukum ganda inilah yang akan membuat si Adam dan Hawa ini bisa diterima kembali oleh Tuhan. Ya, mari kita baca. Yang lain diberikan karena pelanggaran Adam terhadap hukum moral. Penurutan yang terdiri dari pengorbanan dan penyembahan mengarah pada penebusan yang akan datang. Jadi hukum upacara ini ya berisi ya penurutan yang terdiri dari pengorbanan dan penyembahan mengarah pada penebusan yang akan datang. Jadi hukum upacara ini berkaitan dengan penebusan dosa. Ya, jadi artinya hukum upacara ini bukanlah hukum yang permanen, ya, bukan hukum permanen. Karena apa? Karena hanya sampai ada penebusan. Ketika upacara penebusan yang dilakukan oleh Yesus itu sudah selesai, maka hukum upacara ini pun hilang. Jadi sistem hukum ganda ini hanya berlaku selama manusia itu masih berdosa. Jadi sistem hukum ganda ini tidak akan berlanjut ketika manusia ini sudah terluput dari akibat dosa. Ya, saudara-saudara bisa lihat. Jadi ada hukum moral dan ada hukum upacara. Saudara-saudara sekalian, saya coba mau mengulangi lagi. Saudara, saya mau tanya, kejatuhan Adam dan Hawa ini jatuhnya terhadap hukum yang mana? Hukum moral atau hukum upacara? Ya, jelas bahwa Adam dan Hawa ini jatuhnya di dalam hukum moral. Hukum upacara, dia tidak jatuh. Ya, saudara sekalian, dia tidak jatuh dalam hukum upacara. Hukum upacara yang Tuhan buatkan ya untuk Adam dan Hawa, ya, ini adalah hukum untuk menjadi perantara kepada dia bisa melaksanakan hukum moral. Jadi kewajiban Adam dan Hawa harus dia lakukan dulu hukum upacara ini, baru dia lanjut kepada hukum moral. Ya, kita baca baik-baik lagi, kita ulangi ya. Kita baca yang hukum moralnya saja, hukum upacara. Ya, yang lain diberikan karena pelanggaran Adam terhadap hukum moral. Jadi artinya hukum upacara ini dibuat karena Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Ya, jadi untuk orang ini bisa kembali melaksanakan hukum upacara, hukum moral, maka dia harus laksanakan dulu hukum yang baru, yaitu hukum upacara. Kira-kira akan tergambarkan di dalam gambar yang berikutnya. Silakan Ana. Ya, ini sudah kita pahami ya keberadaan hukum upacara dan hukum moral. Kita tunggu ya dari pembahasan ini apakah nanti akan terjawab pertanyaan kita tadi, ya kita ikuti dulu jalan ceritanya. Ya, saudara-saudara,
dari apa yang tidak yang tadi kita dapatkan dari apa ya, Review and Herald ya, dari hukum moral dan hukum upacara kita tuangkan di dalam gambar ini dibantu OI. Terima kasih OI sudah menuangkan gambar ini. Ya, saudara-saudara lihat, kita coba terjemahkan ke dalam gambar apa yang tadi disampaikan oleh Ellen G. White tentang sistem hukum ganda. Ya, kita lihat. Ya, itu 10 hukum, yaitu hukum Allah ya dijabarkan kepada peraturan pelaksana. Kita semua udah paham tentang peraturan pelaksanaan. Nah, di dalam peraturan pelaksanaan itu ternyata di dalam sistem hukum ganda itu ditunjukkan kepada kita bahwa peraturan pelaksanaan itu terbagi menjadi dua, ya, yaitu ada hukum upacara dan hukum moral. Kenapa kok kita membuat peraturan pelaksanaan ini panahnya pertama sekali harus ke hukum upacara? Kenapa kok nggak langsung ke hukum moral? Ya, kenapa? Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut di dalam kutipan yang berikutnya. Tapi kita lihat dulu di dalam gambar ini. Kira-kira sesuai tidak apa yang disampaikan oleh Ellen G. White tadi dari bacaan sistem hukum ganda, kita terjemahkan ke dalam gambar, kira-kira memang demikian atau tidak. Kita lihat peraturan pelaksanaan. Ya, peraturan pelaksanaan itu dijabarkan ke dalam hukum upacara, ya, baru kemudian kepada hukum yang keduanya yaitu hukum moral, bukan terbalik posisinya. Ya, kenapa kok tidak terbalik? Karena tadi kita sudah sama-sama baca keberadaan hukum upacara itu, ya, tadi kita lihat keberadaan hukum upacara itu dibuat karena ada pelanggaran hukum moral. Maka itu kita lihat peraturan pelaksanaan itu ke hukum upacara dulu, ya, ke hukum upacara dulu, baru ke hukum moral. Ya, saudara-saudara lihat, hukum upacara itu pun juga munculnya karena apa? Karena ada pelanggaran Adam dan Hawa terhadap hukum moral. Baru muncullah yang namanya hukum upacara. Ingat saudara, hukum upacara ini tidak pernah ada di dalam 35 tahun Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi tadinya hukum hukum Allah itu hanya turun kepada hukum moral, ya, hukum moral saja. Dan hukum moralnya tidak seperti yang kondisinya kita sekarang. Nanti akan kita bahas. Apakah kondisinya seperti sekarang hukum moralnya ataukah hanya cukup 10 hukum saja hukum moral, ya. Oke, kita lanjut, ya. Nah, jadi saudara-saudara bisa lihat hukum upacara ini adalah hukum perantara, ya, supaya kita bisa melaksanakan hukum moral. Tanpa memahami hukum upacara, ya, seseorang tidak akan mungkin bisa menjalankan moralnya, ya, membenahi moralnya. Kan ini adalah sebuah sebuah tahapan setelah manusia jatuh dalam dosa. Dia harus laksanakan upacara, hukum upacaranya dulu. Di sini kita tulis hukum upacara bayaran. Dan hukum upacara pertama yang diwajibkan kepada Adam dan Hawa adalah potong domba. Saya tanya sama saudara-saudara sekalian, bisa nggak Adam dan Hawa ini langsung memohon ampun? Kan tadi kita baca pengenalan diri. Adam dan Hawa mengenali dirinya. Dia sangat sadar, cepat sekali dia sadar, khususnya Adam, dia cepat sadar, dia langsung bertobat. Ya, dia bersama dengan istrinya bertobat. Dan dia misalnya dia berjanji tidak akan lagi memakan buah itu. Ya, dia berjanji tidak akan mau meninggikan dirinya, ya, seperti pengaruhnya Lucifer. Seandainya dia sudah lakukan seperti itu, Tuhan tidak menciptakan suatu hukum moral, hukum upacara. Sudah selesai dia, ya, karena dia sudah menyesal, ya, kayak tadi yang kita baca di renungan pendahuluan, dia sudah menyesali, dia sudah bertobat, dia mengakui dan dia tidak mengulangi lagi pelanggarannya, sudah selesai kan, artinya dia sudah memenangkan kembali kejatuhannya di dalam dosa. Artinya dia sudah laksanakan hukum moral. Tetapi tidak demikian, saudara-saudara sekalian, tidak demikian, ya, tidak demikian. Dia diwajibkan lakukan hukum upacara.
Ya, dia lakukan hukum upacara. Apa tidak bisa dia langsung merubah, tidak lagi makan buahnya, terus tidak lagi meninggikan dirinya? Apa dia tidak bisa? Bisa, bisa saudara. Tapi Tuhan memberikan satu tahapan lagi yang harus dia lalui sebelum dia menebus hukum moral. Ya, dia harus lakukan apa? Upacara potong domba. Ya, nah ini upacara potong domba Tuhan berkata apa lakukan kepada Adam dan Hawa dan beberapa keturunan. Sampai di Musa kita lihat itu ya di zaman keturunannya Abraham Tuhan kasih lagi satu hukum upacara yang lain. Karena kenyataannya orang-orang ini juga jatuh dalam dosa. Ya, murid keturunannya Abraham pun tetap jatuh dalam dosa sehingga dibuatkan hukum upacara yang berikutnya yaitu hukum upacara sunat. Ya, dan hukum upacara sunat ini tidak sampai di situ saja. Ternyata hukum upacara ini juga kita ikuti berkembang. Ya, mulai dari pertama hukum upacara itu cukup sampai potong domba, terus ke sunat, ya. Ternyata hukum upacara ini masih berjalan terus selama ada pelanggaran hukum. Maka ada hukum-hukum upacara lagi yang Tuhan siapkan, ya, yang Tuhan tuntut kepada para umat-umat Allah ini untuk bisa pada akhirnya dia nanti akan bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum moralnya masing-masing. Ya, orang-orang Israel juga harus melaksanakan hukum moralnya. Ya, kita udah baca banyak petunjuk-petunjuknya Musa tentang hukum moral, tapi dia harus juga lakukan hukum sunnah. Ya, nah kita coba lihat juga kita pun juga demikian untuk sampai melaksanakan hukum moral kita harus lakukan dulu tuh hukum hukum upacara-upacara bayangannya bagian kita. Hukum upacara bagiannya kita itu apa? Yaitu nubuatan-nubuatan akhir zaman. Ya, tentang upacara timang-timangan, ya, upacara tabernakel, upacara Paskah, ya, upacara pondok daun, yaitu semua juga kita harus laksanakan upacara-upacara tersebut. Ya, nah bedanya sempat tadi diskusi sama anak-anak saya, sama istri saya, ditanyakan lah upacaranya seperti apa kalau zaman dulu kan secara fisik potong domba, ya, terus secara fisik juga orang Israel sunat, ya. Nah, terus di bagian kita upacara yang bagaimana? Upacara kalau di zaman Israel kan dia meningkat dari sunat dia harus pondok daun, tabernakel, paskah, ya. Itu kan secara fisik. Kalau kita juga bertanggung jawab untuk melaksanakan upacara-upacara tersebut. Hanya saja perbedaannya kita, ya, kita upacaranya itu diri kita lah yang kita jadikan persembahan, ya, diri kita lah yang kita mau persembahkan. Jadi kita suruh membenahi diri kita, ya, diri kita lah yang harus kita benahi. Nah, inilah bagian dari upacara, hukum upacara yang harus kita lakukan, ya. Nah, barulah nanti lanjut kepada hukum moral. Nah, setelah kita melaksanakan hukum moral, barulah tabiat serupa dengan Yesus itu diperoleh. Ya, nah dalam keseluruhan dua hukum ini ada aturan yang besar yang mengatur semuanya yaitu Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya, kita sudah tahu bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap apa tuh kemampuanmu dan segala macam. Barulah yang hukum keduanya mengasihi sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kira-kira gambarannya seperti itu, ya. Hukum ganda, ya, sistem hukum ganda yang Tuhan ciptakan karena ada pelanggaran hukum, ya. Dan hukum yang seperti sistem hukum ganda seperti ini tidak terjadi di dunia-dunia yang tidak jatuh dalam dosa. Ya, seperti tadi hukum upacara ini sifatnya hanya sementara, ya, tidak permanen. Selama manusia masih berdosa, hukum upacara ini berlaku. Dan hukum upacara ini seperti tadi kita lihat, itu pun juga hukum yang berkembang sesuai dengan kejatuhan manusia. Karena kejatuhan manusia itu dilengkapi dengan hukum upacara. Manusia jatuh, nanti ada hukum upacara lagi yang baru. Hukum upacara mengikuti kejatuhannya manusia.
Ya, pertama diatur oleh apa? Cukup dengan hukum bukunya Musa, terus berkembang dengan berbagai buku-buku dari nabi-nabi yang lain, sampai di dalam periode yang terakhir itu ada Victor Hugo. Itu semua adalah hukum upacara, mengatur tentang bagaimana kamu bisa bangun kembali. Ya, untuk langsung setelah itu kamu laksanakanlah hukum moral. Ya, hukum moral yang kita sudah ketahui banyak ditulis oleh Ellen G. White. Oke, lanjut, Ana. Nah, sekarang kita coba lihat tentang gambaran barusan yang kita lihat ini di dalam pengalaman bangsa Israel. Kita dapatkan banyak hal dari cerita tentang bangsa Israel. Ya, saudara-saudara, kita coba ikuti kembali. Ini 2 minggu yang lalu sudah kita baca, kita coba ulangi lagi dan kita akan perdalam. Di dalam cerita bacaan ini nanti saudara akan lihat betapa luar biasanya ya pengaruh-pengaruh ya daripada pergaulan ya terkait dengan permasalahan pergaulan yang tadi kita baca dari cerita Gideon ya, bukan hal yang sederhana saudara, pergaulan ya. Kejatuhannya Harun itu juga karena pergaulan. Kita baca selengkap. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa yang hiduplah di hadapanku dengan tiada tercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya, oke, lanjut. Kemudian dia meminta kepada Abraham dan keturunannya disunat, yaitu memotong secara melingkar pada bagian tubuh, yang menjadi satu tanda bahwa Allah telah membawa mereka keluar dan terpisah dari bangsa penyembah berhala sebagai harta kepunyaannya sendiri. Saudara-saudara, kalau kita baca ini, seakan-akan ini bertentangan dengan penjelasan Ellen G. White tadi di atas. Penjelasan sistem hukum ganda yang tadi kita baca, di sana kita dapatkan bahwa hukum upacara itu dibuat karena ada pelanggaran hukum. Tapi kok di sini dikatakan dia meminta kepada Abraham dan keturunannya disunat. Ya, jadi artinya seakan-akan di sini belum terjadi pelanggaran, Tuhan sudah memerintahkan hukum upacara kepada Abraham dan keturunan. Seakan-akan seperti itu. Ya, ini sedikit bertentangan dengan yang dijelaskan oleh Ellen G. White tadi, bahwa hukum upacara itu hukum yang dibuat karena ada pelanggaran hukum. Ini pelanggaran hukum belum ada kok sudah dibuat. Ya, sementara kita biarkan saja, nanti kita ikuti sampai penjelasan di bawah. Ya, kita ikuti terus.